Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali jumpa di channel Belajar Finance ya. Oke, video kali ini sharing tentang saham yang dia sedang long uptrend ya, sebetulnya jangka panjang sedang uptrend, namun saat ini harganya sedang terkoreksi. Nah, bagaimana dengan kinerjanya? Apakah dengan melihat kinerjanya kita akan optimis dalam jangka panjang masih akan bertumbuh? Lalu apakah di tengah koreksinya ini justru sebuah peluang untuk teman-teman yang barangkali sedang mengincar saham ini dan mempertimbangkan untuk buy sahamnya ya, PT MIDI Utama Indonesia Tbk atau kode sahamnya MIDI. Dia adalah anak usaha dari Sumber Alvaria Trijaya atau AMRT ya. Oke, teman-teman, kita lihat IPS-nya langsung ya. Kita lihat kinerja dari MIDI ini dengan melihat IPS-nya. Jadi IPS, kalau teman-teman mau searching atau screening secara cepat, melihat secara cepat tentang bagaimana kinerja mencetak laba dari sebuah emiten, dari sebuah perusahaan ya, teman-teman bisa cek di ini saya pakai aplikasi RTI ya, yang tabel sebelah kiri. Langsung saja teman-teman lihat di bagian case statistik, lalu tertampil di sana IPS. Nah, IPS adalah eh, ujung dari rangkaian atau ujung dari angka-angka profit atau laba perusahaan yang disederhanakan menjadi angka EPS ya, artinya earning per share atau laba bersih per lembar sahamnya ya. Jadi misalkan kita lihat di total EPS tahun 2018 itu, sorry, tahun 2023 untuk MIDI ini ada 18. Nah, ini artinya 18 rupiah labanya ya per satu lembar saham MIDI, Rp18 per 412 harga sahamnya ya. Itu kira-kira tentang IPS ya, sedikit kita ngomong tentang apa itu IPS dan kegunaan secara praktisnya. Oke teman-teman, kita lihat bagaimana IPS dari MIDI ini ternyata dari 2020 terus bertumbuh ya sampai dengan 2023 ini. Dan di semester 1 2023 sesuai rilis keuangan terbaru dari perusahaan juga tumbuh IPS-nya 9 dibandingkan dengan IPS sebelumnya 7 di semester 1 tahun 2022 ya, atau secara year on year. Dan secara cepat kita lihat pertumbuhan IPS-nya teman-teman dari 2020 sampai 2023 ya, di tabel yang sebelah kanan. Maka pertumbuhannya di tahun 2021 42% ya, di tahun 2022 40%, dan di tahun 2023 pertumbuhan IPS-nya dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah 28,57%. Nah, dari 3 tahun itu kalau kita hitung rata-ratanya, maka kita total lalu dibagi 3 tahun, dibagi 3 ya, hasilnya rata-rata pertumbuhan IPS-nya untuk MIDI Utama Jaya atau saham MIDI ini adalah 37,14%. Sangat tinggi ya rata-rata kenaikan atau pertumbuhan IPS per tahunnya dari MIDI. Dividennya tiap tahun membagikan cuman sangat kecil ya, payout rasionya hanya ya terbesar itu sekitar 29%, namun jatuhnya ke yieldnya kecil karena memang secara PBV MIDI ini cukup tinggi ya, PBV-nya kalau tidak salah di angka 6 untuk PBV-nya, makanya yieldnya menjadi kecil hitungan persentasenya. Nah, kinerjanya seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana dengan pergerakan harganya? Kita lihat kita ambil dalam potret ya setahun terakhir aja ya. Terlihat di tabel sebelah kiri. Jadi secara long term dia secara jangka panjang sahamnya naik harganya. Cuma di saat ini di harga per tanggal 25 Agustus 2023 ya, harganya sedang turun di 412 ya. Nah, terlihat sedang di lembah ya, di bawah harganya. Nah, apakah ini adalah titik support untuk melakukan pembelian? Oke, kita lanjutkan dulu ke belakang ya, nanti kita lihat pembahasannya di bagian belakang. Nah, ini dia. Dari sini kita lihat teman-teman bahwa di harga 412 ini sebetulnya sudah mendekati di support sebelumnya di bulan Juli ya, di bulan Juli sekitar tanggal 20-an Juli. Namun demikian secara volume saya mau sampaikan bahwa saat ini penurunan harganya memang cukup dalam, namun secara volume tidak begitu besar, artinya tidak begitu banyak ditransaksikan. Dan kalau kita bandingkan secara volume transaksinya, titik
rendah saat ini ya di 412 ini masih kalah banyak volume transaksinya dibandingkan dengan support sebelumnya di harga 400-an ya. Nah, itu volumenya sangat tebal dan juga di support sebelumnya lagi di bulan Mei 2023 ya, itu harganya di sekitar 340 dengan volume transaksi yang cukup besar. Maka dari grafik ini kalau saya berpendapat bisa saja dia melanjutkan penurunannya sampai dengan support seperti di bulan Juli tanggal 20-an ya di harga 400. Kita lihat saja. Nah, ini sebetulnya bisa mulai cicil teman-teman ya, pendapat saya sampai dengan kira-kira mendekati harga 400 di mana itu adalah support kalau kita melihat di harga atasnya itu adalah di harga 480. Harga 480 di sekitar tanggal 9 Agustus dan kita kalau menargetkan harga 480 itu maka akan mendapatkan profit sekitar 20%-an ya dibanding harga saat ini 412. Dan saya rasa target tersebut secara teknikal masih sangat logis ya, masih sangat realistis di mana sentimen secara fundamental masih sangat bagus, kinerja labanya bertumbuh. Kemudian secara trendline dia juga konsisten dalam jangka panjang adalah long term uptrend ya atau tren kenaikan harga saham dalam jangka panjang. Nah, koreksi saham yang terjadi saat ini saya rasa menjadi peluang teman-teman ya. Oke, kalau kita melihat pemberitaan terbaru di media ini seputar ekspansi atau penambahan gerai baru dari Alfamidi teman-teman. Di situ tahun ini menargetkan membangun 200 gerai baru dan juga 200 gerai baru Alfamidi dan 500 gerai Lawson ya di tahun 2023 ini. Dan secara total sampai dengan Maret MIDI utama sudah memiliki 2.511 gerai dengan rincian jumlahnya Alfamidi-nya 2.135, kemudian gerai Alfamidi Super dan 8 gerai Alfamidi Supernya ada 45, lalu ada 8 MIDI Fresh. Selain itu ada juga Lawson yang merupakan anak usahanya ya. Nah, itu berjumlah 323 gerai. Oke, dari sini kita berkesimpulan bahwa MIDI ini masih terus berekspansi ya, terus menambah gerai baru mereka. Artinya perusahaan ini sedang bertumbuh teman-teman, dan selain itu juga secara laba dia juga sejalan dengan keputusan perusahaan untuk melakukan ekspansi ya. Artinya ekspansi terus jalan dan pastinya didukung dengan peningkatan laba ya, peningkatan aset mereka sehingga mereka bisa melakukan ekspansi. Poin kedua, laba bersihnya terus tumbuh. Lalu poin ketiga, secara teknikal dia secara jangka panjang harga sahamnya terus naik teman-teman. Nah, di harga saat ini, harganya saat terkoreksi, bisa diperhatikan kira-kira di harga berapa yang menjadi titik supportnya ya. Kalau kita lihat tadi di grafik sebelumnya di harga 400-an di support pertamanya, kemudian di 380-an. Itu teman-teman tentang pembahasan saham MIDI kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah dan kurangnya, saya minta maaf. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.